5 tahun ke depan ini bisa jadi penentu banget buat masa depan Indonesia. Nah, pemerintah baru aja ngeluarin rencana strategis pemuda dan olahraga buat 2025 sampai 2029. Ini bukan cuma dokumen biasa loh, anggap aja ini game plan kita buat ngejar mimpi besar Indonesia Emas 2045. Yuk kita bedah bareng-bareng isinya apa aja. Pertanyaan besarnya tuh cuma satu sebetulnya. Populasi anak muda kita yang segini banyaknya, ini tuh peluang emas yang bisa bikin Indonesia melesat atau malah jadi bom waktu demografis yang kalau salah urus bisa meledak. Nah, ini yang mau kita dalami. Nah, ini dia nih akar masalahnya, bonus demografi. Ini tuh periode super penting di mana orang-orang usia produktif kita jumlahnya jauh lebih banyak dari yang non-produktif. Tapi yang bikin kaget dari data ini, coba dilihat. Sebagian besar provinsi kita itu udah ngelewatin puncaknya. Dan secara nasional, kalau kita lihat proyeksinya, jendela kesempatan emas ini bakal mulai ketutup sekitar tahun 2041. Artinya apa? Waktu kita beneran mepet nih. Taruhannya gede banget. Coba kita lihat contoh negara lain ya. Korea Selatan, mereka berhasil banget mengubah bonus demografi jadi keajaiban ekonomi. Caranya, investasi besar-besaran di pendidikan dan teknologi. Di sisi lain, ada Nigeria. Populasi mudanya terbesar di Afrika, tapi tingkat pengangguran anak mudanya ngeri banget, sampai 53,4%. Kenapa? Karena gagal nyiapin infrastruktur dan lapangan kerja. Jadi pelajarannya jelas banget, bonus ini tuh nggak otomatis, harus diperjuangin. Oke, jadi apa dong rencana Indonesia? Nah, pemerintah udah siapin strateginya. Yuk, kita bedah pilar yang pertama dulu, pembangunan pemuda. Gimana cara ngukur kemajuannya? Kita pakai yang namanya Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Gampangnya, anggap aja ini rapor buat perkembangan generasi muda kita, umurnya dari 16 sampai 30 tahun. Isinya ngukur semua, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai partisipasi mereka di masyarakat. IPP yang baru ini punya 5 area fokus yang krusial banget. Ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, terus yang nggak kalah penting, kesempatan buat ikut berpartisipasi dan jadi pemimpin, dan terakhir, jaminan inklusivitas buat semua. Ya, intinya, semua hal yang bikin kualitas hidup anak muda jadi lebih baik. Nah, di sini nih, kita mulai lihat tantangan terbesarnya. Coba lihat datanya. Skor kita buat kesehatan sama pendidikan, oke lah, lumayan tinggi. Tapi, lihat deh skor buat partisipasi dan kepemimpinan, cuma 48,24. Jauh banget ketinggalan. Ini tuh kayak alarm kenceng banget. Anak-anak muda kita kayaknya kurang dikasih panggung buat mimpin dan ngeluarin suara mereka. Kalau kita bandingin sama panggung global, sebetulnya ada kabar baik loh. Peringkat Indonesia di Indeks Pembangunan Pemuda Global itu naik. Dari kategori sedang sekarang jadi tinggi. Keren kan? Tapi kalau kita zoom in, data ini juga nunjukin kalau di domain kewarganegaraan dan kepemimpinan global kita masih di bawah rata-rata. Nah, ini kan klop banget sama data nasional kita tadi. Kepemimpinan emang jadi PR besar. Terus gimana dong cara kita ngatasin masalah kepemimpinan ini? Jawabannya mungkin ada di angka ini. 25,27 juta. Angka apa tuh? Itu jumlah anggota pramuka di Indonesia, paling banyak sedunia. Coba dibayangin, ini kan kayak raksasa yang lagi tidur. Potensinya luar biasa banget buat nyetak calon-calon pemimpin masa depan secara masif, asal kita bisa manfaatin dengan benar. Tapi ngebangun karakter itu kan nggak cuma di kelas atau organisasi ya, bisa juga ditempa di lapangan. Nah, ini nyambung ke pilar kedua dari rencana ini, membangun bangsa olahraga. Tujuannya bukan cuma ngejar medali, tapi juga soal kesehatan dan pembentukan karakter. Strateginya itu ada 3 pilar utama. Pertama, olahraga masyarakat. Tujuannya biar semua orang gerak, biar sehat. Kedua, olahraga pendidikan, buat nanamin nilai-nilai sportivitas dari kecil. Dan yang ketiga, tentu aja, olahraga prestasi. Ini buat ngasah atlet-atlet juara yang bisa bikin bangga Indonesia di panggung dunia. Kita kan udah lihat ya beberapa contoh suksesnya. Siapa sih yang bisa lupa momen timnas sepak bola kita akhirnya dapat emas di SEA Games setelah nunggu lama banget? Atau pas kita bikin sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia? Momen-momen kayak gitu nunjukin kalau potensi kita tuh ada, beneran ada. Tapi, di balik senang-senangnya itu, data nunjukin tantangan yang sebenarnya. Coba deh lihat tabel ini. Target dari Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON buat tahun 2029 itu ambisius banget. Kita ditargetin loncat dari peringkat 13 ke 10 di Asian Games. Terus di Olimpiade dari peringkat 30 ke 20. Ini bukan loncatan kecil loh. Pertanyaannya gimana caranya? Nah, salah satu jawaban paling mendasarnya ada di sini nih. Sebagian besar tenaga keolahragaan kita, entah itu pelatih atau staf pendukung, ternyata belum punya sertifikasi tingkat internasional, angkanya bahkan kurang dari 10%. Ya gimana kita mau bersaing di level dunia kalau orang-orang di belakang layarnya aja belum standar global?
Oke, sebuah rencana tentu butuh cara ngukurnya ya. Tapi ini tuh bukan cuma soal medali loh. Ada sisi ekonomi yang ternyata menarik banget buat kita lihat. Dan di sini kita lihat potensi ekonominya. Siapa sangka Indonesia itu ternyata pengekspor peralatan olahraga terbesar ke-24 di dunia. Pasar utamanya Amerika Serikat. Ini jadi bukti nyata kalau olahraga itu bukan cuma soal keringat dan prestasi, tapi juga soal bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Jadi semua kepingan puzzle ini, pembangunan anak muda, prestasi olahraga, sampai pertumbuhan industrinya, semuanya tuh nyambung. Semuanya bagian dari sebuah perjalanan jangka panjang. Jadi, kalau kita ringkas, ini dia target utama buat 5 tahun ke depan. Buat pemuda, naikin skor IPP, terutama di kepemimpinan, dan manfaatin pramuka buat bangun karakter. Buat olahraga, perbaiki peringkat di ajang internasional, dan kembangin industrinya. Kuncinya apa? Semua kementerian harus kerja bareng, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, ini semua ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Rencananya ambisius, tantangannya juga nyata. Jendela bonus demografi kita makin sempit, jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah rencana 5 tahun ini bakal jadi langkah penentu, langkah krusial yang kita butuhin buat benar-benar ngubah potensi raksasa anak muda kita jadi kenyataan emas di tahun 2045 nanti? Cuma waktu yang bisa jawab.